Yo, what's up guys? Kembali lagi dengan saya Berni Bimantoro. Di video kali ini saya bukan membicarakan tentang kehidupan pribadi saya, kehidupan sehari-hari saya, ataupun vlog liputan seperti video-video sebelumnya. Di video kali ini saya akan memberikan atau kita bakal belajar bareng tentang ilmu jurnalistik nih teman-teman. Lebih tepatnya adalah menulis berita rilis. Nah teman-teman kan pasti semuanya penasaran nih bagaimana secara menulis berita yang baik dan benar. Bagaimana cara menulis berita yang basic-basicnya seperti apa? Mungkin teman-teman pasti penasaran. Apalagi teman-teman yang bekerja sebagai humas, bekerja sebagai tim media dan komunikasi di salah satu kantor atau mungkin organisasi atau sekolah-sekolah atau yang mengharuskan teman-teman untuk membuat berita. Sebelum saya lanjut, teman-teman harus like, comment, dan subscribe di channel ini, di video ini supaya saya bisa lebih semangat lagi membuat video dan sharing berbagai ilmu tentang jurnalistik. Oke. Mungkin saya harus cerita dulu latar belakang saya. Saya adalah wartawan di salah satu media terbesar di Pulau Belitung, yaitu Pos Belitung yang ada di bawah dari tribunnews.com atau Tribun Network, yang mana saya bertugas di Belitung Timur. Tapi sebelum itu juga saya sudah berkecimpung di dalam dunia jurnalistik, terlebih di saat kuliah. Saya menjadi pemimpin redaksi di salah satu lembaga pers mahasiswa di sana, namanya Nuansa, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya menjadi pemimpin redaksi sekitar tahun 2015-2016. Jadi udah berapa tuh? Udah hampir 10 tahun ya, udah hampir menginjak tahun ke-8 sekarang. Hampir di tahun ke-8 saya berkecimpung di dalam jurnalistik, dan kemudian tahun 2017 saya lulus, kemudian tahun 2019 saya menjadi wartawan di Pos Belitung hingga saat ini. Baik teman-teman, apa sih hal yang paling utama, yang paling pertama kali dipikirkan ketika kita ingin membuat sebuah berita? Terlebih berita rilis. Berita rilis ini bentuknya pasti berarti strike news ya teman-teman. Strike news ini adalah sebuah berita yang mempunyai masa waktu. Berita yang mempunyai masa waktu, dan ketika berita itu sudah, atau peristiwa yang akan diberitakan itu sudah berlalu atau sudah berjalan selama 1-2 hari, itu sudah tidak lagi termasuk dalam berita strike news, atau dalam bahasa jurnalistiknya sudah basi berita itu. Jadi ini kan teman-teman pasti ingin membuat berita rilis tentang kegiatan organisasi, kegiatan kantor teman-teman yang akan dikirimkan ke media. Nah, karakteristik media itu sendiri harus memiliki sebuah berita yang baru atau yang fresh from the oven. Jadi, ketika teman-teman mempunyai sebuah peristiwa, harus segera diberitakan, harus segera ditulis, jangan menunggu 1, 2, 3 hari kemudian baru dikirim ke wartawan. Itu kemungkinan atau possibilities untuk dinaikkan ke online ataupun ke versi cetaknya itu kecil, karena berita atau peristiwa itu sudah terjadi lama. Jadi tidak ada lagi nilai-nilai terbaru dari peristiwa itu, dan orang yang membaca juga, oh ini udah berita lama nih, jadi nggak bakal dimasukkan ke dalam media seperti itu. Jadi itu yang pertama kali harus teman-teman ketahui, bahwa berita rilis itu harus cepat. Dan misalnya nih, saya kasih contoh. Misalnya hari ini ada seminar tentang bagaimana cara memasak Indomie, seperti itu. Oke. Acara bagaimana cara memasak Indomie. Acaranya pagi, dan teman-teman harus segera mengirim itu minimal siang hari atau maksimal pada sore atau malam harinya. Namun ketika berita itu dikirim 1-2 hari kemudian, itu beritanya udah basi, udah nggak bisa ada nilai lagi. Jadi harus cepat dikirim pada hari itu juga, pada hari yang bersamaan dengan acara berlangsung. Jadi bisa langsung dinaikkan ke online atau ke versi cetak, seperti itu. Kemudian yang kedua, nih masuk ke dalam inti kita belajar barengnya. Berita itu ada 2 jenis. Tadi sudah saya singgung, yang pertama berita strike news dengan berita soft news. Dulu kita pasti belajar bahasa Indonesia saat SD ataupun SMP, pasti itu berulang-ulang belajar tentang 5W 1 hal. Itu sangat kepake banget teman-teman untuk menulis berita, apalagi berita rilis, berita strike news yang gampang basi.
Nah, 5W1H itu apa? Where, who, what, when, dan why. Dan 1H-nya how. Nah, dalam berita yang misalnya berita rilis itu cukup ada what, when, who, why. Itu cukup untuk berita straight news. Misalnya nih, kita ambil contoh berita seminar memasak Indomie nih. Berita seminar memasak Indomie. Misal teman-teman di organisasi pecinta mie goreng ya. Organisasi pecinta mie goreng akan mengadakan seminar tentang cara memasak Indomie yang baik dan benar. Acara dilakukan pada hari Kamis misalnya. Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2022. Kapan? Tanggal 12 Desember 2022 pukul 9 pagi misalnya. Di mana? Di auditorium mie goreng misalnya gitu ya. Di auditorium mie goreng Kota Konoha. Nah, di situ udah ada tuh when sama where. Nah, tinggal teman-teman mencari apa sih tujuan dari acara itu. Tujuan acara itu, siapa yang hadir, kemudian siapa yang ada di situ, pembicaranya, narasumbernya, atau mungkin pematerinya di acara tersebut. Jadi teman-teman harus tahu, harus melihat di sekeliling teman-teman, 6 panca indera teman-teman harus diaktifkan semua di dalam mencari data-data untuk menulis berita. Oke, saya singgung sedikit. Untuk menulis berita sendiri itu bagi saya sendiri sangat gampang, teman-teman. Apalagi berita-berita rilis, berita-berita seremoni kalau dalam kalangan jurnalistik menyebutnya. Berita seremoni itu cukup ada siapa, di mana, mengapa acara itu berlangsung, siapa saja yang berlangsung, siapa saja yang menghadiri, kemudian tujuannya dan juga harapan. Itu saja. Sangat simpel sebenarnya. Cuman karena kita belajar bareng, jadi kita harus berdiskusi. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung di komen saja. Nah, data-data itu tadi setelah teman-teman dapatkan, teman-teman langsung menulisnya nih. Langsung menulis. Proses menulis itu kan mungkin bagi yang teman-teman yang tidak pernah menulis, mungkin agak kesusahan memilih kata-kata, merangkai kalimat per kalimat dan sebagainya. Tapi salah satu kunci yang bisa saya sharing ke teman-teman dalam menulis berita adalah harus mendapatkan data yang sebanyak mungkin di lapangan. Data apa? Data yang tadi 5W1H-nya itu harus lengkap, harus ada. Jadi ketika kita menulis berita, tinggal kita susun-susun aja data-datanya itu, dan ya alhamdulillah langsung pasti bakal jadi sebuah tulisan yang berkesinambungan gitu ya. Oke, tadi kita sudah ada where, tempat, dan waktu ya. Nah, siapa saja yang menghadiri di situ? Mungkin dari pihak mie gorengnya nih, pihak mie gorengnya satu. Kemudian dari pejabat setempat, mungkin dari bupati misalnya gitu ya. Dan dari peserta. Nah, kita wawancara nih 3 orang ini, pemateri, bupati, sama peserta. Untuk pemateri sendiri, apa yang ditanya? Nah, yang ditanya adalah apa sih yang disampaikan, yang diperlukan dalam cara memasak Indomie yang baik dan benar itu? Apa saja bahan-bahan yang diperlukan dan bagaimana cara memasak Indomie yang benar dan baik gitu kan dalam seminar tersebut. Mungkin teman-teman harus mengikuti sebagian atau sampai selesai acara tersebut baru bisa tergambar bagaimana cara membuat Indomie yang baik dan benar. Tetapi jika teman-teman ingin mempersingkat waktu, teman-teman langsung saja bertanya dengan narasumber tersebut. Gitu ya. Nah, pemateri dan narasumber pertama yang harus kita wawancarai. Yang kedua, bupati. Hadir di situ sebagai mungkin pembukaan acara kali ya. Pembukaan acara seminar memasak mie goreng. Nah, kita tanya tuh ke bupati, Pak Bupati, gimana sih tanggapan Bapak soal acara ini? Apa mungkin dampak terhadap masyarakat, dampak kepada masyarakat atas acara tersebut gitu? Mungkin beliau bakal ngomong soal, ya pasti namanya bupati pasti ada yang bakal diomongin ya. Kita nanya pasti mereka pasti jawab. Apalagi soal seremoni doang, kecuali misalnya kayak kasus-kasus yang sensitif, itu mungkin mereka bakal shut the mouth. Oke. Bagaimana tanggapan, terus bagaimana dampak kepada masyarakat menurutnya, tanggapan, respon Pak Bupati seperti apa?
Cukup mungkin 1-2 paragraf cukup, dan ditambah 1 quote. Dan yang ketiga, peserta. Nah ini paling penting nih. Dari peserta kita harus bertanya ke mereka ini, ke salah satu peserta misalnya yang ikut dalam seminar memasak mie goreng tersebut. Gimana setelah mengikuti seminar tersebut? Apa yang didapat dan apa yang insight baru yang mereka dapatkan dari acara tersebut? Pasti si peserta bilang, oh ini acara bagus, ini acara bisa menambah pengetahuan saya dalam memasak mie goreng secara baik dan benar. Yang selama ini saya memakai alat A, tapi ternyata lebih enak memakai alat B gitu. Pasti ada semacam gitu. Jadi setelah kita dapat 3 narasumber ini, ya kita tuangkan dalam tulisan apa yang mereka katakan gitu. Dan satu lagi tips untuk teman-teman yang baru belajar menulis berita, hasil dari 3 narasumber tadi kita transkrip dulu nih. Kan kita rekam nih tadi. Nah, kita rekam terus kita transkrip dulu nih apa yang dia bicarakan dan kita ketik. Kita ketik dari HP dan kemudian dari situ kita bisa menentukan angle yang bagus untuk sebuah berita tersebut untuk kita kirim ke media gitu ya. Nah, kita udah nemukan ini angle misalnya dari peserta, dari sisi peserta. Dia yang tadi awalnya menggunakan alat B, ternyata lebih enak menggunakan alat A. Nah, mungkin di judul, kalau saya pribadi lebih enak untuk dalam menulis berita, lebih enak untuk menentukan judul dulu baru lead berita atau pembuka berita bagi teman-teman yang awam. Nah, angle itu ditentukan dari data-data yang kita dapat tadi. Jadi, misalnya judulnya organisasi pecinta mie goreng gelar seminar memasak mie goreng yang benar dan baik. Ternyata ini resep yang bagus gitu misalnya judulnya. Nah, di dalam paragraf pertama baru kita munculkan hasil dari wawancara dengan peserta tersebut tadi. Pokoknya kita ketik aja apa yang ada di situ dan baru kedua ketiganya kita bebas milih mau narasumber dulu atau bupati dulu yang kita tulis dalam berita tersebut. Oke, sekarang kita bahas soal berita, struktur berita. Struktur berita ini kita pasti bagi orang awam tidak tahu nih gimana soal struktur berita. Ada lead, ada isi, ada penutup. Nah, lead itu adalah angle yang tadi kita pilih, sesuatu yang paling menarik yang pasti bisa untuk memunculkan niat pembaca untuk mengklik berita kita tersebut gitu ya. Nah, untuk lead sendiri tadi kita sudah tentukan lewat apa saja yang menarik dari hasil wawancara kita. Kemudian kita tulis saja semuanya sampai semuanya. Pokoknya ada 5W 1H di situ. Karena ketika tidak ada 5W 1H, maka berita itu tidak komplit. Jadi yang paling penting ada siapa, di mana, mengapa, dan kapan. Itu saja. Dan harapan. Tapi biasanya tips lebih garis besarnya saya mungkin bisa sharing. Dalam menulis berita rilis itu harus ada tujuan acara, siapa saja yang menghadiri acara tersebut, mengapa acara itu harus ada, di mana acara itu, kapan acara itu, dan harapan dari acara itu kepada masyarakat atau kepada para audiens dari acara tersebut. Cukup itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing tentang menulis berita yang baik dan benar, apalagi untuk berita rilis yang sangat berguna bagi mungkin perkantoran, mungkin organisasi, mungkin juga ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat berita dan akan diterbitkan di media. Gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, silakan komen di bawah dan akan saya berikan pembahasan videonya di video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, komen, dan like di video ini. Kita bakal belajar bareng tentang jurnalistik. Mungkin saya juga punya banyak kekurangan dalam menulis, dalam mencari berita dan sebagainya. Kita saling belajar di sini. Dan jika ada masukan, kritik, dan saran, langsung saja di komen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.